sedang berada di Pulau Flores Bolangers. Di sini aku mau bertemu dengan teman-temanku, warga desa Lewo Mada, Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bolangers, baru menginjakkan kaki, aku langsung disambut dengan tarian selamat. Tradisi ini adalah wujud rasa hormat dan kebahagiaan, serta menjadi tanda bahwa tamu diterima dengan hangat oleh masyarakat di sini. Aku senang banget. Bolangers, ngebolang yuk! Ayo, dorong terus! Bermain gerobak kayu seperti ini seru, Bolangers. Mainnya rame-rame, capeknya juga bareng-bareng. Ayo gantian dorong. Giliran aku yang di atas gerobak ya. Kalau lokasinya luas seperti ini, kita bebas berlari dan bermain sesuka kita. Tapi tetap hati-hati dong. Kebun jambu mete di desaku memang luas-luas, Bolangers. Karena di Kabupaten Sika, jambu mete adalah komoditas unggulan perkebunan warga. Ayo, wih, berat nih, mau makan apa nih? Kami belum pernah masuk tuh. Kami makan. Makan batu. Berat ngeri kalian nih. Kan dia makan nih. Apa ini? Buminti. Ay, mente yamu kan no, me hubang itu belum nggak itik paharan tuh teh, mana guys? Mari kita ke atas di sana lebih banyak. Kain panas ya kakak? Oh, panas ya. Betul, itu di atas masih banyak buahnya. Oke, kami ambil ya kak. Pak, pohon mana yang banyak ih? Oh, itu yang banyak. Ya. Lepas itu tuh. Gak beda yang putar cari di bawah tuh. Revan, Adit, hati-hati memanjat pohonnya. Aku dan Putra menunggu di bawah mengumpulkan jambu metenya. Bolang, ini tangkap. Ya, Putra ada satu. Wah, hasilnya lumayan nih. Ini. Meski sudah lewat musim panen, paman bilang saat panen raya, jambu mete yang terkumpul sampai berkuintal-kuintal. Bolangers, jambu mete dikenal dengan sebutan jambu mede atau jambu monyet karena bentuk buahnya mirip seperti monyet saat bergelantungan. Lalu tahu nggak kalau jambu mete itu sebenarnya bukan keluarga jambu-jambuan atau kacang-kacangan, melainkan satu kerabat dengan buah mangga. Revan, urin ay. Urin ay teh. Makan sendiri nih. Murek naik Adi. Kau kan yang kebari mote. Itu sebelah situ banyak tuh. Weh, bisa makan. Petik dulu, kasih banyak. Emang sih, cuaca mendukung banget untuk makan yang segar-segar. Tapi jangan kelamaan di atas dong. Jambu mete dapat tumbuh di daerah cenderung panas yang dapat terkena sinar matahari. Bahkan di tanah yang kurang kering, tanaman ini juga bisa subur. Kami akan berikan jambu mete ini untuk kakak. Bolangers, kakak akan mengolah jambu mete menjadi sibak butak huang goluk atau lemper isian jambu mete. Gak pakai isian suwir daging sapi atau ayam seperti lemper biasanya. Kami membuat variasi lemper dengan isian jambu mete ini. Menarik kan? Sebelumnya, beras ketan harus dimatangkan dulu sampai pulen. Aku bantu menghaluskan bumbunya. Revan memarut kelapa, Putra mengupas bawang, dan Bibi yang mengupas jambu metenya. Setelah dikupas, Bibi membelah jambu mete hingga berukuran kecil-kecil.
Setelah itu direndam dengan air panas selama 5 menit. Kenapa harus pakai air panas, Mama? Tidak pakai air biasa. Getahnya kan hilang tuh, Adek. Sementara menunggu rendaman jambu, kakak mengupas kacang mete yang sudah kering. Mengupasnya masih memakai alat tradisional Bolangers. Kebetulan kakak sudah punya kacang mete yang sudah kering. Jambu mete yang sudah lunak lanjut disuir-suir. Setelah itu diperas airnya. Bolangers, ketannya yang sudah matang kita beri pewarna makanan supaya unik dan menarik. Lanjut. Aku sangrai biji metenya tanpa minyak dan api kecil saja ya teman, supaya tidak cepat gosong. Proses selanjutnya, Bibi akan tumis bumbu sampai harum, lalu masukkan jambu mete dan aduk sampai rata. Terakhir, kita masukkan santannya. Tunggu beberapa saat sampai bumbu meresap dan sedikit mengering. Kacang mete yang sudah disangrai kemudian ditumbuk kasar Bolangers. Kita lanjut membuat lemper. Tuang ketan ke daun pisang, beri isian jambu mete, kemudian bungkus deh. Ayo, siapa yang sudah tidak sabar untuk mencicipi? Sabar. Lemper ini harus dikukus kembali Bolangers, supaya lebih nikmat nantinya. Bapak sudah dikukus ya? Siap, Mama. Pelan. Tidak lama mengukusnya, hanya 5 menit saja, supaya ketan dan isiannya menyatu dengan sempurna. Waktunya icip-icip. Bolangers, perpaduan yang pas banget. Rasa gurih ketan dan tumisan jambu mete membuat cemilan ini begitu nikmat. Ini sih gak cukup satu Bolangers. Ayo tambah lagi. Jambu mete kaya akan mineral seperti fosfor dan magnesium yang baik untuk kesehatan tulang. Selain itu, senyawa tanin dapat melindungi kesehatan otak kita. Ayo kawan, kasih habis. Wah, betul Bolangers. Para mama ternyata sudah menunggu kami di kebun. Maafkan kami ya. Saat musim kering, warga menyiapkan lahannya terlebih dahulu. Lalu, saat hujan mulai turun, warga bergegas menanam dan memupuk tanaman. Seperti saat ini Bolangers. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, susah senang dilalui bersama. Ayo, kita bantu menanam benih pada lubang yang sudah dibuat dan diberi jarak. Pahang Wahawata sudah ada sejak zaman nenek moyang Bolangers. Lokasi penentuan kebunnya juga dilakukan secara musyawarah. Meski sebenarnya bercocok tanam seperti ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun untuk meringankan beban dan menjalin keakraban di antara sesama, warga bahu-membahu melakukannya secara sukarela. Pahang Wahawata juga syarat makna Bolangers, agar selama masa tumbuh, tanaman diberkahi dan terhindar dari hama. Juga saat masa panen nanti, hasilnya melimpah dan awet saat masa penyimpanannya. Bolangers, kami akan menyiapkan perlengkapan untuk acara Lodo Wuan nanti. Ayo, kita cari pohon lontar. Ciri batangnya menjulang tinggi dan banyak terdapat di wilayah pantai beriklim kering. Lontar merupakan tanaman dengan banyak manfaat. Sama seperti kelapa, tumbuhan palem-paleman ini semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Nah, kebetulan ada paman yang sedang mengambil buah lontar. Bapak, bisa minta daun kah? Mama minta. Bisa, tunggu di bawah. Oke, ayo. Paman biasa mengambil buah lontar untuk minuman tradisional yang menyegarkan. Tapi kali ini kami akan mengambil bagian daunnya saja.
Daun lontar bentuknya unik, memiliki susunan melingkar seperti kipas yang jumlahnya mencapai 25 sampai 40 helai. Lebih balik, Papa. Hei, ayo belum jalan. Terus. Siang, Ma. Siang sudah nih. Petik ini. Pain lo darah nanti. Oke, Ma. Bolangers, zaman dulu daun lontar digunakan sebagai kertas untuk menulis surat dan dokumen kerajaan. Selain bertani, menganyam juga merupakan budaya masyarakat Flores. Keterampilan itu diwariskan turun-temurun pada anak perempuan. Belajar dulu, Oma. Karena lentur dan mudah dibentuk, anyaman berbahan daun lontar dapat dibuat berbagai macam perangkat dapur seperti nera, rebing, dan juga bakul sebagai tempat menyimpan hasil panen jagung maupun padi. Adit, masuk ini. Lekari itu mate lali acara lodok buang ke. Iya. Ayo pulang. Ayo. Selamat jalan baik-baik. Iya, panas kan? Toong anak. Rai loen. Bolangers, masyarakat Flores masih melestarikan tradisi nenek moyang sampai saat ini. Proses acara Lodowua yaitu dengan membawa bayi mengelilingi halaman rumah. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada dunia sebagai tempat kelahirannya. Setelah tahapan ritual selesai, para tokoh adat melakukan tarian dan bernyanyi sebagai bentuk sukacita atas kelahiran sang bayi. Seru banget nih. Kami juga ikut menari bersama tokoh adat di sini. Bolangers, aku merasakan suasana yang sangat hikmat dan penuh syukur. Karena kesederhanaan ini terasa sangat istimewa, lengkap dengan kebersamaan yang sangat kuat. Hal ini membuat kami semakin yakin untuk terus berjuang mempertahankan adat dan tradisi yang ada di sini. Ngebolang yuk. Ayo, lempar lagi kawan. Hap. Hore. Rotanku masuk. Mantap. Ayo, bersiap-siap lagi. Oh iya, Bolangers. Permainan yang sedang kita mainkan ini adalah lempar rotan. Para pemain dibagi dua kelompok dan akan saling menyerang. Menyerangnya dengan cara memasukkan lingkar rotan ke tiang yang berada di tengah lapangan. Ketika lawan menyerang, kita harus berjaga supaya rotannya tidak masuk ke dalam tiang. Ya, kita kebobolan deh. Tapi tak apa, ayo semangat. Bentang alam Flores memang gak ada duanya, Bolangers. Salah satu lokasi perbukitan yang super keren adalah Bukit Kolisia ini, Bolangers. Bermain di udara terbuka seperti ini gak berasa capek ya kawan? Meskipun matahari siang ini cukup terik, anginnya yang segar bikin kami gak gampang keringetan. Ayo umpan aku kawan. Dan masuk lagi. Yeay! Keren kan timku, Bolangers? Kita sudahi dulu permainan ini ya kawan. Bolangers, ada berbagai jenis sayuran tumbuh di desa Kolisia B, seperti tanaman terung ungu ini. Terung dapat tumbuh di suhu udara hingga 30 derajat Celcius dengan paparan matahari yang cukup dan pada kondisi tanah jenis lempung berpasir. Paman menanam bibit terung ungu berkualitas di areal seluas 200 meter persegi. Tanah yang gembur adalah penentu kualitas buahnya.
Selain itu, tanaman ini juga membutuhkan air dan pupuk yang diberikan secara teratur. Terung ungu bisa dipanen saat usia 70 sampai 80 hari setelah bibit ditanam. Aduh Emah, saya bersihin Emah. Ya. Pada setiap satu tanamannya, terung bisa dipanen selama 3 hingga 7 hari sekali. Dalam sekali musim tanam, tanaman bisa dipanen hingga 15 kali. Dalam setiap masa panen, paman bisa mengumpulkan hingga berkuintal-kuintal terung ungu. Email kau punya sudah penuh? Aduh, belum. Saya punya sudah penuh sapi tulang dulu. Ya. Terung yang sudah dipetik kemudian dimasukkan ke dalam karung. Sebelum nantinya akan diantar ke pasar untuk dijual. Terima kasih ya Bi atas pemberiannya. Karena aku suka sekali sayur, pasti terung ungu ini akan aku olah dan habiskan. Teman, masyarakat di desa Kolisiabe gak melulu mengandalkan pangan dari hasil pertaniannya saja. Banyak juga bahan makanan yang diperoleh dari wilayah hutan mangrove atau bakau yang berada di pesisir pantai atau muara sungai. Kawanku bilang mereka terbiasa mencari kerang pako. Teman di rumah, ada yang tahu apa itu kerang pako? Mencari kerang pako paling mudah saat laut surut, karena nggak perlu berenang atau basah-basahan. Kita juga mudah untuk menyusuri sekitar pepohonannya dengan berjalan kaki saja. Tapi hati-hati saat melangkah kawan. Jangan sampai merusak pohon mangrove yang masih kecil. Karena pohon-pohon ini amat bermanfaat untuk menahan abrasi dan menjadi rumah-rumah bagi biota yang hidup di sekitarnya. Ayo kita mulai mencari kerang pako. Cara mencarinya sederhana. Hanya dengan bantuan tangan kosong seperti ini. Tapi jangan terkecoh dengan warnanya yang menyerupai lumpur pekat ya. Rogoh pelan-pelan tangan ke lumpur. Jika saat menyentuh kita merasakan ada benda keras menyerupai cangkang kerang, itulah kerang pakonya. Ukuran kerang pako juga beragam bolangers. Ada yang sekitar 5 cm sampai seukuran jari telunjuk kita. Ngomong-ngomong, lumayan juga ya hasil berburu kita siang ini. Kawan, air laut mulai pasang. Ayo, kita olah kerang pakonya. Bolangers, kalau perut sudah terasa lapar, sebaiknya jangan ditahan ya. Kita harus segera mengisinya supaya lambung gak sakit dan pencernaan kita tetap sehat. Ayo, kita buat olahan kerang pako dengan terung pemberian Bibi. Kita berbagi tugas. Aku bantu mengupas terung. Oh iya, aku hanya mengambil bagian dalamnya saja. Terung ini nantinya akan menjadi wadah olahan kerang pako. Marianti bagian mengiris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Email juga bantu memetik daun kemangi dan mengiris tomat. Sementara kami membuat bumbu, Clara dan Rani membakar kerang terlebih dahulu supaya cangkangnya terbuka dan mudah diambil bagian dagingnya. Membakarnya sedikit demi sedikit ya. Dan pastikan apinya menyala supaya cangkang kerang cepat terbuka. Hati-hati terkena api ya Clara, Rani. Kerang yang sudah terbuka, kemudian diambil bagian dagingnya. Aroma kerangnya khas sekali bolangers. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipi. Bahan-bahan sudah siap. Ayo kita mulai memasak. Tumis bawang merah dan bawang putih. Tunggu beberapa menit sampai bumbu mengeluarkan aroma sedap. Masukkan daging kerang pako.
Aduh, coba kamu tolong ambil itu jagung dengan tomat sudah ini. Kayaknya sudah bisa kita tumis sama-sama. Masukkan irisan tomat dan jagung rebus. Aduk hingga semua bahan dan bumbu tercampur rata. Tumis kerang sudah jadi. Eits, ini belum selesai Bolangers. Hehehe. Kami akan memasukkan tumisan kerang ke dalam wadah terong yang sudah aku siapkan tadi. Gimana Bolangers masakan kami kali ini? Unik kan? Setelah terung terisi kerang, proses terakhir masak dengan menggunakan penggorengan dan beri sedikit minyak. Kami juga memberi perasan jeruk nipis agar masakan menjadi lebih segar. Tunggu sampai terung matang, kemudian angkat. Tada! Menu kerang pako ala si Bolang sudah jadi. Selamat makan. Panorama Teluk Polisia indah banget ya Bolangers. Sambil menikmati makanan nikmat buatan kami, rasanya seperti surga dunia Bolangers. Rasa daging kerang pakonya kenyal dan gak alot. Ditambah dengan rasa gurih dan segar dari bumbunya. Terungnya juga lembut dan nikmat saat di mulut. Supaya perut makin terisi, kami menyantap terung tumis pako dengan kentang rebus. Bolangers, kerang pako punya kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh kita, seperti asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan kecerdasan otak. Begitu pula dengan terung ungu. Sayuran ini adalah sumber antioksidan untuk melawan radikal bebas dalam mencegah kerusakan sel tubuh. Kasih habis kawan! Hati-hati kawan, kita harus menghindar lemparan bola dari tim lawan. Hehehe. Bolangers, kita lagi main lempar kayu nih. Mirip seperti boy-boyan, permainan ini dimainkan secara berkelompok. Peralatannya sederhana dan mudah untuk ditemukan Bolangers. Kami hanya menggunakan bola takraw dan juga beberapa potongan kayu. Selain menghindari lemparan bola dari kelompok penjaga, kelompok pelempar harus berusaha membangun kembali kayu yang telah dirobohkan tadi. Timku menang. Sebagai hukumannya, tim yang kalah wajib gendong tim yang menang. Asyik, sudah lama sekali aku tidak pernah digendong seperti ini. Bolangers, meskipun sederhana, tapi permainan ini mengajarkan kita tentang arti kerjasama dan tolong-menolong dengan anggota kelompok. Betul nggak? Sebagai anak yang baik, ayo kita bantu mama memetik pare. Pare atau paria dipetik saat warna kulit buahnya sudah hijau tua dan berukuran besar. Pare dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tanaman jenis labu-labuan ini akan tumbuh optimal di tempat yang cukup teduh dengan tanah lempung dengan drainase yang baik. Ama, ini pare memang harus kita lingkar kan di kayu? Ya, harus kita lingkar. Kalau kita lingkar, dia buahnya lurus. Oh, dan lurus. tidak- Seperti ini. Iya, seperti itu. Pare dapat dipanen saat berumur 40-50 hari setelah ditanam. Membudidayakan pare nggak sepahit rasanya kok Bolangers. Aduh, ini sudah penuh. Dalam sekali panen, Mama bisa memperoleh hingga ratusan kilogram pare. Menggiurkan juga kan? Tidak hanya sayuran hijau ini saja. Untuk menambah pundi rupiah, Mama juga menanam sayur jenis lainnya di sini.
Lang, panen Ya, sudah, Ma. ya panennya sudah habis. Lang bawa pulang ini untuk masak bersama Bibi. Oke, Ma. Hasilnya teman-teman kita pulang. Ayo, pergi masak sudah. Iya. Terima kasih ya Mama. Kami pasti akan olah pare ini. Bolangers, siapa yang gak suka pare? Sebenarnya aku juga kurang terlalu suka pare. Tapi kali ini aku akan mengolahnya menjadi makanan yang nikmat dan lezat. Dibantu Mama Eros, kami akan membuat siomay. Tapi berbeda dengan siomay di tempat lainnya, Bolangers. Kami akan membuat siomay seukuran pare ini. Hehehe, keren kan? Bocah-bocah petua. Mama akan memfilet ikan supaya tidak ada durinya. Sementara aku akan mengeluarkan biji parenya dulu. Caranya, potong kedua bagian ujung buah, lalu ambil bagian isiannya untuk adonan siomay nanti. Imel dan Marianti, kalian bantu kupas dan parut labu siam ya. Ikan yang sudah difilet, lalu ditumbuk sampai halus. Selain ikan, haluskan juga bawang gorengnya. Sementara Clara menggoreng kacang tanah untuk bumbu siomaynya. Setelah semua bahan siap, sekarang kita buat adonan siomay yuk. Campur tepung terigu dan tapioka, beri air secukupnya. Setelah itu, masukkan labu siam parut, ikan yang sudah ditumbuk halus, dan bawang gorengnya. Campurkan semua bahan sampai menjadi adonan kalis. Beri garam dan lada secukupnya. Kacang yang sudah digoreng kemudian ditumbuk halus dengan campuran cabai merah keriting dan sedikit gula merah. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah adonan siomay jadi, aku dan Bibi lanjut memasukkan adonan ke dalam pare. Masukkan perlahan seukuran bentuk isiannya. Wah, ini sih siomay cabai terbesar yang pernah aku buat. Makan satu saja, dijamin kenyang. Setelah pare terisi adonan, siomay langsung dikukus sampai matang. Bolangers, siomay kami sudah jadi. Ayo kita angkat. Seperti apa ya rasanya? Siomaynya enak banget. Lembut dan gurih. Rasa ikannya juga terasa. Kalau parenya memang masih terasa pahit, tapi dicampur bumbu kacang, rasa pahit jadi tersamarkan. Bolangers, meskipun sedikit pahit, tapi nilai kandungan gizinya besar loh. Aku tetap suka. Nah, cara menghilangkan pahitnya, kita campurin dengan bumbu yang banyak. Hehe. Ayo, Ma, kita tambah makan lagi. Rasa pahit pare berasal dari senyawa alkaloid momordisin. Senyawa ini diproduksi pada bagian buah dan daun tanamannya. Namun di balik rasanya yang pahit, pare memiliki kandungan gizi seperti vitamin A dan vitamin C. Mengonsumsi pare juga dapat mengurangi kadar gula darah dalam tubuh, juga mengatasi gangguan pencernaan. Bolangers, gimana? Banyak kan manfaatnya? Mulai sekarang, jangan takut makan pare ya. Wah, ternyata si Unyil udah siap tampil nih Bolangers.